Seruan ini mungkin terdengar agak berlebihan karena kita sama-sama tahu beliau tidak pernah pergi kemana-mana. Dalam satu dekade terakhir, Pak Spielberg masih sangat aktif menghasilkan karya, menempatkan filmnya di jajaran film laris, sampai warawiri ke berbagai ajang penghargaan. Hanya saja, film kreasinya dalam beberapa tahun terakhir ini semacam hanya mengincar Oscar beserta rekan-rekannya semata. Minim unsur hiburan. Kalaupun ada yang ditujukan sebagai sajian eskapisme seperti The Adventures of Tintin, 2011, dan The BFG, 2016, hasil akhirnya terasa kurang menggigit dan seolah-olah Pak Spielberg telah kehilangan sentuhan magisnya yang menjadi salah satu alasan mengapa beliau bisa memiliki nama besar di perfilman dunia. Terlalu sering dicekoki film-film serius garapannya, saya pun bertanya-tanya, apa mungkin beliau akan kembali menghasilkan film semacam E.T. The Extraterrestrial, 1982, dan Jurassic Park, 1993, yang sanggup membuat kita kegirangan sekaligus melongo kagum. Petik 2. Harapan itu sepertinya nyaris sirna sampai kemudian mendapati kabar bahwa Steven Spielberg memutuskan untuk kembali bersenang-senang dengan menyajikan tontonan eskapisme murni yang menjelajah teritori yang dikuasainya, fiksi ilmiah dan petualangan. Tontonan ini didasarkan pada novel rekaan Ernest Cline bertajuk Ready Player One. Walau agak skeptis berkaca pada dua film, hura-hura, terakhirnya, tapi tidak bisa disangkal kalau hati ini merasa bunga karena bagaimanapun hasilnya, sebuah popcorn movies garapan sang maestro tetap harus disambut meriah. Melalui Ready Player One, Pak Spielberg memboyong kita untuk mengunjungi Columbus, Ohio, di masa depan atau secara spesifik pada tahun 2045. Populasi membludak, korupsi, polusi, serta perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan masyarakat dunia hidup dalam kondisi finansial yang memprihatinkan. Itulah mengapa sang karakter utama, Wade Watts Sheridan tinggal di sebuah tempat yang disebut tumpukan, maknanya pun harfiah karena ini memang tumpukan trailer, bersama Bibi dan kekasihnya yang pemabuk. Demi menjauhkan diri dari kepenatan hidup, Wade beserta sebagian populasi masyarakat dunia memilih untuk menghabiskan waktu dengan memainkan game berbasis realitas maya bernama Oasis. Di sini, setiap orang bisa menjadi apapun yang mereka mau tanpa ada batasan-batasan yang mengekang. Wade yang menggunakan avatar bernama Parzival menjalin pertemanan dengan Aek, Lena Waite, So, Philip Zhao, Daito, Win Morisaki, serta Art 3 Miss Olivia Cook yang juga ditaksirnya di Oasis. Mereka berlima membentuk komplotan dengan nama High Five, demi menuntaskan permainan kreasi James Halliday, Mark Rylance, yang disebut Anarch's Quest yang mengiming-imingi hadiah berupa tampuk kepemimpinan di Oasis. Mulanya sih, Wade dan kawan-kawan memainkannya secara nothing tulus sampai kemudian tujuan mereka berubah kala Nolan Sorrento yang licik, Ben Mendelsohn pemilik IOI yang merupakan perusahaan kompetitor Oasis, ikut bermain dan menghalalkan segala cara demi memenangkan permainan termasuk menyingkirkan High Five yang menghalangi jalannya dari dunia maya maupun dunia nyata. Oke, seruan, Steven Spielberg is back. Tidak lagi terdengar berlebihan usai menyaksikan apa yang telah beliau perbuat kepada Ready Player One. Setelah beberapa film kelas berat dan 1-2 tontonan eskapisme yang mudah dilupakan, Pak Spielberg akhirnya kembali menghadirkan sajian spektakel yang layak untuk dirayakan besar-besaran. Sebuah sajian gegap gempitanan mengasyikkan yang sudah sangat lama tidak kita peroleh dari beliau sejak Jurassic Park. Kamu boleh tidak sependapat soal hal ini karena sequelnya yang dirilis pada tahun 1997 dan Minority Report 2002 juga masih asyik. Apabila kamu adalah penonton film biasa, dalam artian sekadar untuk membunuh waktu dan tidak pernah menganggap film sebagai belahan jiwa, atau menaruh ketertarikan sangat mendalam kepada budaya populer, Ready Player One mungkin akan terlihat seperti film seru pada umumnya yang kebetulan memiliki penggarapan setingkat lebih baik ketimbang film sejenis yang rilis dalam beberapa bulan belakangan ini. Sekadar disokong efek visual bombastis dan dipenuhi dengan sekuens laga yang apiknya, senantiasa mengalami eskalasi dari segi intensitas pada setiap menitnya. Boleh jadi, tidak pernah lebih dari itu. Akan tetapi, apabila kamu memiliki kecintaan terhadap film, video game, dan budaya populer lainnya, itu berarti kamu adalah seorang geek. Apa yang disajikan oleh Ready Player One akan membuatmu terperangah hebat dan menggeleng-geleng kepala berulang kali sepanjang durasi. Betapa tidak, referensinya bejibun. Dari yang sangat kentara sampai selewat-selewat saja yang sangat mungkin kamu lewatkan jika berkedip. Ada Batman, ada King Kong, ada Chucky si boneka iblis.
Ada robot dari The Iron Giant, 1999. Ada motor yang ditunggangi Kaneda di Akira, 1988. Ada Mechagodzilla. Ada DeLorean dari trilogi Back to the Future. Ada Gundam. Ada hotel penuh teror dari The Shining, 1980, yang penempatannya sungguh jenius serta tak terduga. Dan, ada lainnya yang bakal panjang sekali apabila dijelentrekan satu demi satu di sini, terlebih ini belum mencakup referensi ke video game dan musik. Ready Player One memang tak ubahnya sebentuk surat cinta dari Pak Spielberg kepada budaya populer yang telah membawanya hingga ke titik ini. Beliau memperlakukannya dengan penuh hormat dan penuh perhitungan matang, bukan asal comot lalu diselipkan sekenanya. Keberadaannya melebur ke dalam plot secara tepat sehingga tidak mendistraksi narasi utama. Penonton awam tetap bisa mengikuti jalinan pemisahan yang ditawarkan oleh film tanpa pernah merasa teralienasi, sedangkan penonton jemaatnya Sheldon Cooper tetap bisa melompat-lompat kegirangan seraya mengikuti guliran penceritaan yang ditawarkan, dan bisa membuat video-video menarik lainnya.